Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah kalkulus diferensial dan kali ini adalah pertemuan kita kedua. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman kita dulu definisi apa itu turunan. Baik, untuk memudah kita memahami, maka kita akan memperhatikan sebuah fungsi menggunakan dengan koordinat. Jadi kita akan cerita sehingga kita akan memahami apa itu fungsi turunan dan apa itu penurunan fungsi. Jadi dua definisi sehingga nanti ke depannya kita akan menyelesaikan soal-soal menggunakan aturan-aturan turunan fungsi, kita sudah memahami konsep dasarnya dulu. Baik, kita perhatikan dulu ini ada sebuah fungsi, yaitu fungsi X, Y sama dengan fungsi X. Jadi kita perhatikan dengan seksama dulu fungsi ini agar memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, selanjutnya akan diberikan sebuah garis tali busur, yaitu dari titik P yang berpotongan antara garis lurus dan fungsi X tadi dengan titik Q. Dan ini kita sebut dengan tali busur PQ. Oke ya, jadi ada tali busur PQ dan ada fungsi dari X, yaitu Y sama dengan Fx. Selanjutnya ada juga garis singgung di titik P. Nah, jadi ada tali busurnya, kemudian kita tarik garis singgung di titik P. Nah, saatnya kita akan memperhatikan bila Q, nah titik Q ya. Jadi kalau misalnya di sini titik Q, bila Q mendekati titik P melalui fungsi yang ada di sini, dia bergerak mendekati titik P, tidak pada titik P ya, tapi mendekati. Dan ini adalah fungsi limit. Q bergerak menuju titik P, sangat dekat. Atau nanti ada di sini ada delta X, itu bergerak 0 ya. Maka tali busur PQ nih, tali busur PQ ini garisnya itu akan dekat sekali dengan garis singgung PQ. Artinya ini akan turun karena dia bergerak di titik Q menuju titik P, maka garis tali busur ini juga akan turun bergerak menuju ke garis singgung P. Jadi akan dekat sekali dengan garis singgung di titik P ya, garis singgung ini. Nah, kita akan memperhatikan bila Q mendekati titik P ya, maka tali busur PQ akan dekat sekali dengan garis singgung titik P. Sehingga nilai gradien dari tali busur PQ akan mendekati nilai gradien dari garis singgung di P. Nah, inilah dia fungsi disebut dengan fungsi turunan. Nah, mari kita perhatikan titik P itu berada di sejauh X dari titik E ya. Jadi titik P ini adalah X, Y. Y-nya ini yaitu fungsi Fx ya, ini dia. Jadi X, Y yaitu X titik P itu adalah fungsi Y. Baik, itu titik P sudah kita ketahui. Nah, bagaimana dengan titik Q? Titik Q itu berarti kita jumlahkan antara titiknya ini ya, titik X ditambah dengan delta X. Nah, delta X ini adalah jarak titik P ke titik R. Oke ya. Jadi Q itu adalah X ditambah delta X, yaitu ini dia. X ditambah dengan delta X. Oke, ini dia. Jadi titik Q adalah X ditambah delta X, Y-nya mana? Dari sini sampai sini. Oke ya. Berarti ini adalah Y. Dan ini adalah nanti kita bisa menerjemahkan fungsi dari Fx ditambah X ditambah dengan fungsi Fx. Karena kan di sini Y-nya Fx. Berarti inilah dia sampai. Oke. Nah, ini ada delta Y ya, ditambah delta Y ya. Oke. Jadi PR, mari kita analisis titik P ke titik R itu adalah delta X, sama dengan delta X. Dan ini disebut perubahan variabel X. Jadi bisa membesar, bisa mengecil tergantung pergerakan penurunan dari titik Q tadi. Jadi kalau tadi dibilang bila Q turun ke titik P, mendekati titik P, maka delta X ini akan sama dengan menuju 0. Jadi dia menuju 0 ya, jaraknya dari sini bergerak ke titik P dan itu delta Y berubah menuju 0. Nah, perubahan ini disebut perubahan variabel X dan disebut ini adalah diferensial X. Nah, jadi yang dikatakan
turunan X atau diferensian X adalah perubahan variabel X, karena X yang akan berubah variabelnya. Nah, ini delta X ini disebutkan juga rumusnya bahwa panjang ini adalah X ditambah delta X dikurang panjang X, sehingga hasilnya adalah delta X. Oke ya, jadi rumusnya sama. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan titik Q ke titik R atau sama dengan delta Y. Nah, ini dia. Oke ya, atau delta Y. Jadi titik Q ke R atau disebut dengan delta Y. Oke, ini delta Y. Nah, itu disebut perubahan fungsi, jadi nilai fungsinya. Jadi karena ada adalah fungsi, maka yang jadi ini perubahan fungsi. Kalau tadi ini adalah perubahan variabel X, kalau ini disebut dengan perubahan nilai fungsi. Nah, ini rumusnya. Ya, itu rumusnya adalah F fungsi X ditambah delta X. Ya, jadi fungsi ini, fungsi X ditambah delta Y, X dikurang fungsi X. Nah, ini fungsi X ya. Jadi fungsi X ditambah delta X, nah, jadi sebuah fungsi dia ini dikurangi dengan fungsi X tingginya ini, sehingga dapatlah delta Y. Oke. Baik, selanjutnya, karena itu adalah tadi perubahan gradien, maka kalau kita dulu sudah mempelajari menghitung gradien M, berarti itu dapat kita cari juga dalam turunan ini, berarti panjang QR atau delta ini atau sama dengan delta Y dibagi dengan panjang PR atau dibagi dengan delta X. Nah, inilah kenapa dalam selanjutnya Leibniz menuliskan dalam bentuk dy per dx, artinya turunan fungsi turunan dibagi dengan turunan fungsi X. Jadi turunan y dibagi dy dibagi dengan dx, dy per dx. Nah, ini disebut dengan hasil bagi diferensial. Disebut juga dengan gradien tali busur PQ. Oke ya. Nah, selanjutnya, karena ini adalah sebuah fungsi turunan, oke, bisa kita tulis. Tadi sudah dikatakan bahwa X menuju 0 karena PQ turun menuju titik P. Maka ditulislah dengan limit X menuju 0 delta Y per delta X. Nah, ini secara matematik dituliskan seperti itu. Sama dengan limit delta X menuju 0, itu karena tadi diketahui delta Y adalah F fungsi dari X ditambah delta X dikurang fungsi X, nah ini dia, dibagi dengan delta X. Delta X tetap. Ya, karena dia itulah delta X. Nah, atau notasi lain, dituliskan bahwa dy per dx, karena delta y per delta x. Jadi ditulislah diferensial y per diferensial x. Jadi itu adalah perubahan nilai fungsi dibagi dengan perubahan variabel X sama dengan, ditulis juga notasi lain biasanya, D dari fungsi fx dibagi dengan dx. D fx per dx. Atau juga biasa ditulis dengan notasi f aksen X. Nah, atau juga ada yang menulisnya dengan y aksen X. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa ada ketemu dengan notasi-notasi seperti ini, maka kita sudah paham, ini adalah turunan fungsi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jadi dy per dx atau y aksen atau fx aksen atau d fx per dx merupakan fungsi yang diturunkan dari y sama dengan fx atau atau fungsi yang diturunkan dari fungsi fx itu, maka ini disebut dengan fungsi turunan. Ya, jadi kita ulangi lagi. Jadi dy per dx itu kita sebut dengan fungsi turunan. Nah, proses untuk mendapatkan turunan disebut dengan penurunan fungsi. Jadi proses tadi yang kita menghitungnya itu nanti itu disebut dengan penurunan fungsi. Artinya terjadi penurunan dari fungsi di titik Q menjadi titik P, mendekati titik P. Baik, kita ulang lagi. Jadi dy per dx atau y aksen atau f aksen itu disebut dengan fungsi turunan, dan proses untuk mendapatkan turunan itu disebut dengan penurunan fungsi. Baik, sampai di sini kita sudah memahami bahwa inilah definisi dari turunan itu sendiri. Nah, untuk memudahkan kita, maka kita akan mencontohkan bagaimana
menyelesaikan contoh soal. Baik, kita akan menyelesaikan contoh soal berikut ini. Jadi kita sama-sama akan memahaminya. Tapi ini kan kalau kita menyelesaikannya dengan aturan fungsi turunan, kalian pasti sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan dengan teorema dasar tadi ya. Nah, contoh soalnya itu fungsi X sama dengan 2X kurang 3. Maka pertanyaan adalah carilah turunan atau f aksen pada X sama dengan 4. Ini mohon maaf tulisannya agak naik pelan 4. Oke, maka kita bisa jawab dengan menyelesaikan rumus atau teorema tadi, yaitu f aksen sama dengan limit delta X menuju 0 dari fungsi X ditambah delta X dikurang fungsi X per delta. Ya, selanjutnya kita tulis, kita tinggal menggantikan atau memasukkan 4 ini. Ya, ini saya tandakan bahwa X-nya 4, maka di sini Fx kita ganti X-nya itu 4, dan di sini Fx kita gantikan X-nya itu 4. Nah, jadi kita sudah menuliskannya. Ya, bisa kita selesaikan. Nah, untuk f aksen 4, itu limit delta X menuju 0. Mohon diperhatikan bahwa di sini adalah fungsi fx-nya itu adalah X ditambah delta X. Maka kita akan masukkan fungsi 2X dikurang 3-nya. Kita ganti X-nya itu dengan 4X ditambah delta X ya. Oke, jadi kita tulis 2 dikali, nah ini dia 2, X-nya itu adalah 4 ditambah delta X, maka kita tulis 2 kali 4 ditambah delta X dikurang 3. Nah, ini dikurang 3. Dikurang sama juga fungsi F4, ini X-nya 4, maka kita ganti 2 dikali 4 dikurang 3. Sehingga kita bisa menggantikan. Nah, di sini adalah fungsi F4. Jadi kita masukkan 2X kurang 3, yang kita ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 dikurang 3 per delta X. Baik. Selanjutnya f aksen 4 sama dengan limit delta X menuju 0. Nah, ini tinggal kita kali saja. Berarti kita kalikan 2 dikali, oke, 2 dikali 4 adalah 8, kemudian 2 dikali delta X, berarti 2 delta X, kemudian min 3 tetap min 3, kemudian min 2 dikali 4, nah ini ya. Maka hasilnya adalah min 8, dan kemudian min dikali dengan min 3, hasilnya adalah plus 3 per delta X. Nah, selanjutnya, f aksen 4 itu sama dengan limit delta X menuju 0. Nah, ini tinggal kita eliminasi atau kita selesaikan ya. Mohon dilihat, ini ada min 8 dengan 8, maka jadi 0. Kemudian ada min 3 dengan plus 3, itu juga menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 2 delta X per delta X. Dan kalau di sini adalah delta X per delta X, bisa kita bagi menjadi 1. Catatan memang delta-nya tidak sama dengan 0, tapi menuju 0. Artinya itu bukan 0. Jadi bisa kita bagi delta X per delta X dengan 1. Sehingga didapat hasilnya adalah f aksen 4 sama dengan limit delta X menuju 0, 2. Nah, kalau dalam limit itu konstanta, maka penyelesaiannya langsung hasilnya adalah konstanta tersebut. Jadi f aksen 4 sama dengan 2. Jadi turunan pada titik X sama dengan fungsi 2X kurang 3 adalah hasilnya 2. Baik, terima kasih. Ini yang bisa kita contoh soalnya. Karena nanti ke depan kita akan menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan aturan-aturan rantai pada pertemuan minggu depan. Ini yang dapat saya sampaikan, nanti kita akan diskusikan tentang pelajaran ini pada aplikasi OpenSimka, sehingga kita bisa diskusi baik nanti menggunakan Google Meet maupun chat di forum Google itu sendiri ya, atau di OpenSimka itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.